Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gustav Zarvan Zaki Aldin Widai. Saya dari Prodi Teknik Mekatronika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan melengkapi tugas elektronika mengenai pembahasan dioda. Sebelumnya pada materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, yakni mencakup tentang apa itu pengertian dioda yang pertama. Terus yang kedua akan menyampaikan sejarah singkat tentang dioda. Selanjutnya yang ketiga, komponen-komponen penyusun dioda itu apa saja. Nah, pada kesempatan ini saya akan terangkan, saya akan jelaskan, saya akan paparkan. Selanjutnya yakni prinsip cara kerja dioda sendiri itu bagaimana. Nah, pada malam hari ini saya akan berikan penjelasan. Selanjutnya yakni jenis dan fungsi dioda sendiri. Mungkin dari banyak teman-teman kan banyak yang belum terlalu paham mengenai dioda itu fungsinya itu untuk apa, jenisnya itu seperti apa. Nah, pada malam hari ini saya akan paparkan. Selanjutnya yakni prinsip kerja dioda sendiri. Nah, prinsip kerja dioda ini akan saya jelaskan perinci. Terus selanjutnya yakni ada contoh soal dari dioda dan implementasi dari dioda sendiri itu bagaimana. Tidak panjang lebar, kita masuk yang pertama. Apa sih itu dioda? Dioda yakni komponen elektronika yang berfungsi menyerahkan dan penghambat arus listrik yang tersusun dari berbagai macam bahan yang bersifat konduktor. Itu adalah pengertian dioda. Selanjutnya yakni sejarah singkat dari dioda sendiri. Prinsip kerja dioda termionik ditemukan pada tahun 1873 oleh Frederick Guthrie yang berasal dari negara England ataupun Inggris. Sedangkan prinsip diode kristal ditemukan pada tahun 1874 oleh Carl Ferdinand Braun dari Jerman. Sedangkan istilah dioda dikemukakan oleh ilmuwan dari Inggris, yaitu ilmuwan Henry Sickles, yang berasal dari bahasa Latin diberi dua dan ode, dari audus berarti jalur. Mungkin secara singkat dioda seperti itu, teman-teman. Baik, saya lanjutkan yakni komponen-komponen penyusun dari dioda. Komponen-komponen penyusun dioda yakni terdiri dari dua, yaitu yang pertama yang akan saya bahas yakni yang pertama adalah anoda. Anoda adalah elektroda dalam perangkat listrik terpolarisasi melalui arus yang mengalir dari rangkaian luar dan merupakan terminal positif dioda dilambangkan dengan simbol huruf A. Yang kedua yakni katoda. Katoda adalah elektroda dalam perangkat listrik terpolarisasi melalui arus yang mengalir dari rangkaian luar dan merupakan terminal negatif dioda dilambangkan dengan simbol huruf K. Jadi kalau anoda itu disimbolkan dengan huruf A dan katoda disimbolkan dengan huruf K. Baik, mungkin teman-teman bisa diingat-ingat untuk anoda huruf A ya, dan katoda huruf K. Saya lanjutkan, yakni cara kerja dioda. Cara kerja dioda sendiri ini dapat bekerja dari 3 kondisi, yaitu yang pertama unbiased, yang kedua forward biased, dan yang ketiga reverse biased. Apa itu unbiased? Dalam kondisi unbiased, dioda bekerja dalam kondisi tidak ada tegangan
yang diberikan dari sumber energi eksternal. Ketika sambungan P dan N dipasang, menghasilkan aliran elektron dari material tipe N ke material tipe P dan aliran hole dari material tipe P ke material tipe N. Berdasarkan kondisi tersebut, maka akan timbul reaksi P-N junction dan juga akan timbul juga pembatasan medan listrik. P sampai N junction ini terjadi karena adanya proses difusi yang menyebabkan elektron berada di kutub N yang akan bergerak lalu berpindah ke kutub P. Perpindahan elektron dari kutub N menuju kutub P inilah yang disebut sebagai holes. Ketika holes terjadi, maka kutub P akan menghasilkan ion negatif. Baik, dari sini mungkin teman-teman bisa menafsirkan ya. Selanjutnya nih yang kedua, forward biased. Apa itu forward biased? Ketika sumber tegangan dihubungkan ke dioda sedemikian rupa sehingga sisi positif dari tegangan pada anoda dan sisi negatif pada katoda, dioda menjadi konduktor dan memungkinkan arus mengalir. Tegangan yang terhubung ke dioda dalam arah ini disebut bias maju. Ingat ya teman-teman, tegangan yang terhubung ke dioda dalam arah ini disebut bias maju. Yang ketiga yakni reservoir biased. Apa reservoir biased? Yakni adalah cara kerja dioda yang terakhir adalah dioda bekerja pada bias mundur, yang berarti arah tegangan yang diberikan dari sisi positif ke katoda dan sisi negatif ke anoda yang menyebabkan arus tidak mengalir, dan ini menjadi isolator. Jadi digarisbawahi ya teman-teman, arah tegangan yang diberikan dari positif ke katoda dan sisi negatif ke anoda yang menyebabkan arus tidak mengalir, dan ini membuat menjadi isolator. Baik, mungkin dari cara kerja dioda 3 ini mungkin bisa diingat-ingat ya. Ini pertanyaan biased, forward biased, dan reservoir biased. Saya lanjutkan, yakni jenis dan fungsi dioda. Ada 3 jenis dioda, yakni yang pertama dioda normal, yang kedua dioda bright G, dan yang ketiga dioda Zener. Apa dioda normal? Dioda jenis ini merupakan dioda yang paling sering ditemui, terutama pada rangkaian frekuensi radio dan juga rangkaian power supply. Dioda jenis ini disebut sebagai dioda normal karena merupakan dioda standar dan yang paling umum digunakan. Yang kedua yakni dioda bright G. Fungsi dari dioda bright ini tidak jauh berbeda dengan jenis dioda lainnya. Apabila kita ingin membuat penyearah satu gelombang penuh, maka dibutuhkan 4 dioda. Ingat-ingat ya, dibutuhkan 4 dioda. Dengan menggunakan dioda bright, kita hanya menggunakan 1 dioda saja. Dioda bright memiliki bentuk yang sangat bervariasi, mulai bentuk tipis seperti sisir bulat hingga terbentuk kotak seperti meja. Yang ketiga yakni dioda Zener. Dioda Zener ini adalah satu dioda yang mempunyai peran aktif di dalam menstabilkan tegangan pada power supply. Tidak seperti pemasangan jenis dioda lainnya, perancangan rangkaian elektronika yang memakai dioda Zener dipasang dengan kondisi bias mundur. Yang terakhir yakni prinsip kerja dioda. Dioda sendiri bermula dari adanya 2 arus listrik yang bermuatan negatif dan positif. Dari 2 arus ini bergerak, dioda harus mampu mengubahnya menjadi 1 arah saja dengan teknik bias. Dengan begini, arus listrik bisa menjadi searah. Pada rangkaian dioda sendiri memiliki ujung
dengan gelang berwarna putih dan pada ujung lainnya memiliki gelang hitam. Diingat-ingat ya, pada rangkaian ini ujungnya memiliki warna putih dan ujung lainnya memiliki warna hitam. Keduanya adalah sambungan dengan satu output dan input, sehingga dioda tidak akan bekerja jika sambungan ini terbalik. Jadi kalau sambungannya terbalik, ini ya nggak bisa. Tapi bagi Anda yang sudah bekerja di dunia elektro sejak lama, tentu tidak akan kerepotan membedakan mana sisi output dan input dari dioda. Mungkin dari orang yang sudah bekerja di dunia elektro tidak akan repot membedakan sisi output dan inputnya dari dioda. Baik, saya kali ini kita akan lanjutkan ke contoh soal dioda. Baik, ini menuju contoh soal mengenai dioda. Ini ada gambar. Nah, pada soal ini ditanyakan yakni mempertimbangkan tegangan jatuh diode sebesar 0,7 volt pada rangkaian terlihat bahwa diode dalam keadaan forward bias. Nah, jadi pada ini kita menggunakan rumus I sama dengan V per R. Nah, ini kan sudah terlihat. Jadi yang pertama kita mencari VR, yakni 15 dikurangi R ini 0,7 sama dengan 14,3 volt. Selanjutnya kita memakai rumus I sama dengan V kita masukkan, yakni 14,3 volt per 10 ohm, yakni 1,43 mini ampere. Jadi rangkaian ini memiliki yakni sama dengan 1,43 mini ampere. Sekian ini pembahasan soal dari saya. Mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal dioda. Jadi memakai rumus seperti ini ya, I sama dengan V per R. Terima kasih. Selanjutnya yakni contoh implementasi dari dioda sendiri. Setelah melalui contoh pembahasan dari di soal dioda, mungkin teman-teman bisa memahami kita memakai rumus apa dan sebagainya. Mungkin contoh soal tadi bisa membantu teman-teman untuk belajar tentang mengenai dioda. Selanjutnya ya, ini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang implementasi dari dioda sendiri, yakni terdapat pada
lampu LED. Terus yang kedua LCD yang terdapat pada laptop, terus LCD yang terdapat pada TV dan radio dan mungkin lain sebagainya. Mungkin presentasi dari saya ya cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf, saya Gustav Zarpandi Agil dipindai. Kalau ada salah kata dan perbuatan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.